Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas topik tentang kegiatan perekonomian. Nah, di dalam sistem ekonomi seperti yang sudah kalian pernah pelajari waktu mungkin SMA gitu ya, apa aja sih jenis-jenis sistem perekonomian itu sendiri? Sistem perekonomian di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yakni ekonomi pasar, kedua itu ekonomi campuran, dan yang ketiga adalah ekonomi perencanaan pusat. Dalam bahasanya kalau ekonomi pasar artinya semua kegiatan perekonomian dikendalikan sepenuhnya oleh interaksi antara pembeli dan penjual di pasar. Ini sistemnya lebih liberal ya, dipasrahkan semua terhadap mekanisme pasar. Contohnya apa? Ekonomi pasar ini jenisnya masuk di dalam kategori jenis pasar persaingan sempurna atau perfect competitive market. Yang kedua yaitu ekonomi campuran. Nah, ini mix antara ekonomi pasar dan ekonomi perencanaan pusat, yakni suatu jenis ekonomi pasar yang disertai campur tangan pemerintah. Jadi, pasar itu tidak diserahkan begitu saja, pemerintah tetap ikut turut andil ketika adanya terjadi gejolak di dalam mekanisme pasar tersebut. Contohnya, misalkan dalam hal saat ini, pasar kedelai. Harga tempe dan tahu pada saat ini cukup tinggi karena kita kan kebutuhan kedelai itu masih import ya. Harga kedelai import itu melonjak. Oleh karena itu, pemerintah perlu di sini turun ke lapangan, turun ke dalam membuat policy, kebijakan bagaimana supaya menurunkan harga kedelai di pasaran dunia. Salah satunya dengan apa? Misalkan dengan cara support subsidi dari pemerintah. Pemerintah memberikan subsidi kepada pembuat kedelai, pengrajin kedelai dan tahu seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu ekonomi perencanaan pusat. Nah, ini terkendali semuanya itu oleh pemerintah. Sistem ekonomi yang kegiatannya diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Ini lebih ke apa ya? Lebih ke sosialis ya, lebih ke pemerintahan semua, pusat semua diatur. Biasanya negara tersebut lebih tertutup dibandingkan dengan sistem ekonomi campuran, yang mana sistem mekanisme di suatu negara yang menggunakan penerapan sistem ekonomi campuran itu lebih terbuka dibandingkan dengan sistem ekonomi yang menggunakan perencanaan terpusat. Nah, apa saja yang akan kita bahas di sini? Yang pertama yaitu produksi dan perdagangan dalam perekonomian subsisten. Lalu yang kedua yaitu pola kegiatan ekonomi dalam perekonomian uang. Nah, di sini kita agak masuk dikit lah, ada makronya dikit di sini karena membicarakan terkait adanya perekonomian uang di dalam sistem pasar ini. Nah, produksi dan perdagangan dalam perekonomian subsisten ini yakni produksi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia menerapkan sama halnya dengan pemerintahan terpusat, negara tersebut lebih condong tertutup. Dia berupaya melakukan upaya swadaya di dalam negerinya. Kita kan dulu pernah ya bahwa negara Indonesia mencanangkan swadaya beras. Kita bisa memproduksi untuk memenuhi semua kebutuhan konsumsi dalam negeri dengan cara memproduksi beras yang cukup banyak melimpah pada saat itu. Nah, ini sistem penerapannya merupakan salah satu jenis yang menerapkan perekonomian subsisten. Percaya pada perekonomian di dalam negerinya sendiri tanpa adanya bantuan ataupun support ekspor impor dari negara lainnya. Nah, yang kedua cirinya yaitu menggunakan perdagangan barter. Dia melakukan tukar-menukar antara pedagang A dan pedagang B. Ini lebih konvensional. Jadi sistem perekonomian yang subsisten itu sistem perekonomian yang masih tradisional, belum masuk ke era-era yang modern, sudah menggunakan uang logam maupun uang kertas, bahkan yang terkini sudah menggunakan e-money ya, seperti electronic money, cashless, bisa menggunakan QR dan sebagainya. Ini adalah ciri dari pola perdagangan perekonomian yang subsisten, biasanya diterapkan pada negara yang masih terbelakang, masih tertutup, seperti itu.
Kemudian yang kedua yaitu pola kegiatan ekonomi dalam perekonomian uang. Ciri-cirinya yang pertama yaitu menggunakan uang sebagai perantara dalam kegiatan tukar-menukar. Nah, ini levelnya jauh lebih baik dibandingkan yang tadi perekonomian subsisten. Negara ini sudah memiliki level perekonomian yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara yang cenderung menggunakan perekonomian subsisten, menggunakan alat barter sebagai tukar-menukar. Nah, yang kedua, perdagangan dikenal sebagai perekonomian uang. Kemajuan perekonomi akan menyebabkan peranan uang menjadi semakin penting dalam perekonomian. Mengapa uang ini menjadi bertambah penting peranannya apabila perekonomian menjadi bertambah maju? Nah, ini pertanyaannya. Di sini jawabannya adalah semakin maju suatu perekonomian, maka makin penting peranan kegiatan perdagangan dalam perekonomian tersebut. Jadi, semakin maju suatu negara, peranan uang itu semakin penting. Nah, dalam perkembangannya, uang itu bisa digantikan saat ini dengan uang digital. Melalui apa? Uang tadi, electronic money, menggunakan QR dan sebagainya. Bahkan ketika perdagangan di pasar modal, kita tidak harus menyetorkan uang kita di dalam rekening bank sekuritas kita. Biasanya bank ditampung oleh bank kustodian gitu. Namun kita sudah bisa menggunakan top up ya, melalui aplikasi top up, transfer ke bank kustodian, kemudian uang itu akan masuk kayak di e-wallet gitu di dalam aplikasi sekuritas atau saham kita. Nah, kita tinggal ketika ingin membeli produk saham A, saham B, tinggal beli aja, tinggal klik buy atau sell ketika ingin menjual. Bahkan yang lagi hits-hitsnya ini kan ada namanya apa ya, perdagangan pasar cryptocurrency. Nah, itu saya belum begitu join di situ, jadi kurang bisa menerangkan, dan itu lebih high risk dibandingkan ketika Anda bermain saham. Ya, high risk, high return, tapi cryptocurrency yang saat ini kan lagi hipnya karena sedang mengalami kerugian ketika orang itu nggak ngerti, asal join aja, pada saat ini mengalami kerugian besar-besaran dibandingkan orang yang join di dalam pasar saham. Dalam perekonomian yang lebih maju, efisien. Ini pentingnya adanya spesialisasi. Kalau kalian ingat pelajaran dia lebih kepada sifatnya efisien skill, economies of skill. Jadi di situ dia lebih menunjukkan skala ekonomis yang lebih efisien, di mana kenaikan output yang dihasilkan akan menyebabkan penurunan biaya yang dikeluarkan. Itu karena adanya spesialisasi. Spesialisasi ini penting karena adanya right man in the right place, istilahnya gitu ya, menempatkan seseorang pada tempat yang sesuai gitu loh. Misalkan Mas Afif ahlinya di mana, kompetensinya di mana. Afif ini kompetensinya sebagai analis ekonom. Oh, berarti nanti kalau ditempatkan di lembaga konsultan, artinya dia sebagai pakar atau pengamat ekonomi, seperti itu. Nah, misalkan saja Mbak Devita lebih spesialisasinya mana? Oh, ternyata Mbak Devita lebih prefernya spesialisasinya itu di bidang digital. Nah, nanti mungkin di dalam bekerja, Devita itu diletakkan di posisi bagian marketing digital seperti itu. Nah, disinilah pentingnya adanya spesialisasi di dalam sebuah, tidak hanya di dalam sebuah perusahaan, tapi juga di dalam sebuah bentuk tatanan kenegaraan suatu negara. Misalkan di bidang kementerian gitu ya, ditempatkan di kementerian apa cocoknya, misalkan seperti itu. Nah, ini gambarannya secara ilustrasi, spesialisasi dan perdagangan dalam perekonomian uang ini
semua orang mempunyai spesialisasinya, tidak harus memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan kehidupan sehari-harinya. Misalkan di sini adalah petani, dia spesialisasinya sebagai penghasil makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga di sini petani akan memproduksi barang-barang berupa bahan makanan kepada si tukang kayu. Dalam hal ini si tukang kayu itu adalah dia sebagai salah satu konsumen. Nah, si tukang kayu ini akan membayar sejumlah bahan makanan tersebut kepada petani berupa uang. Nah, tukang kayu ini apa keahliannya? Ternyata tukang kayu ini mempunyai keahlian untuk memproduksi peralatan rumah tangga. Misalkan dia ahli untuk memproduksi meja, kursi, ataupun perangkat-perangkat rumah tangga lainnya. Nah, di sini ternyata si tukang jahit butuh nih si tukang kayu untuk membuatkan mebel di rumahnya. Si tukang jahit akan membayar sejumlah peralatan rumah tangga yang dia beli kepada si tukang kayu berupa uang. Sama halnya dengan si tukang jahit. Si tukang jahit di sini spesialisasinya adalah sebagai orang yang memiliki keahlian untuk memproduksi pakaian, untuk membuat pakaian sesuai yang diminati oleh konsumen. Nah, di sini juga pakaian ini akan dibeli ataupun digunakan oleh si petani dengan cara memesannya dan membayarnya dengan sejumlah uang. Inilah ilustrasi singkat pentingnya adanya spesialisasi di dalam perdagangan. Kalau suatu negara tidak mempunyai spesialisasi dan hanya mengandalkan perekonomian dalam negerinya, contohnya tadi yang subsisten, itu negara itu akan sangat lambat sekali di dalam meningkatkan atau mensupport pertumbuhan ekonomiknya. Nah, dulu memang mungkin Cina ya, contohnya Cina itu dia negara tertutup kan, atau istilahnya dulu negara diberi nama negara tirai bambu karena dia saking tertutupnya, subsisten, dia mengandalkan semua kebutuhan dalam negerinya dengan sumber daya yang ada di negeri tersebut. Nah, itu ekonominya lambat sekali. Kalau kalian cek di data PDB-nya di negara Cina itu, dulu sebelum tahun 60-an, 80-an negara itu sangat kecil sekali tingkat pertumbuhan ekonominya. Namun ketika sudah mulai terbuka di tahun sekitar berapa ya? 60-an ke atas lah. Nah, ketika terbuka, dia sudah membuka negaranya untuk menjalin kerjasama perdagangan dengan negara tetangga maupun negara lainnya, itu negara tersebut jauh lebih tinggi lompatannya. Lompatan pertumbuhan ekonomi di Cina itu setelah adanya keterbukaan perdagangan, itu semakin cepat pertumbuhan ekonominya. Nah, dia tidak hanya memproduksi dalam negeri sendiri, tapi punya spesialisasi dengan negara tetangga. Misalkan Jepang lebih spesialisasinya ke otomotif. Jadi si Cina nggak perlu nih memproduksi kendaraan yang high tech, yang mana ketika dia harus beli di Jepang kendaraan yang high tech itu jauh lebih murah dibandingkan dia harus memproduksi dalam negerinya sendiri. Nah, itu kan lebih konsep efisiensi dan effectively seperti itu. Jadi kesimpulan dari gambar di atas, wujud uang ini sebagai alat untuk tukar menukar akan melancarkan perdagangan. Perdagangan yang bertambah lancar akan memberikan perangsang kepada masyarakat untuk meningkatkan spesialisasi di dalam pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Pentingnya spesialisasi ini untuk perkembangan ekonomi yang pertama yaitu untuk mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi. Nah, ini seperti yang tadi saya kasih contoh tadi. Cina tadi ya, dia tidak harus memproduksi gandum sendiri, tidak harus memproduksi kendaraan otomotif sendiri, tidak harus memproduksi mie instan ataupun apa, tapi dia bisa melakukan barter kerjasama bilateral maupun multilateral dengan negara lainnya. Indonesia misalkan lebih spesialisasinya ke tekstil, istilahnya apa? Pakaian tekstil ya. Kemudian Indonesia melakukan kerjasama dengan Cina yang lebih maju di bidang digital
elektronik, sehingga di sini Indonesia tidak harus memproduksi barang-barang elektronik yang lebih high tech dan high cost dibandingkan dia memproduksi dalam negeri. Dia mending melakukan membeli dari Cina yang biayanya lebih murah. Nah, Cina juga sebaliknya akan membeli produk-produk tekstil di mana di Indonesia itu harganya lebih murah dibandingkan dia harus memproduksinya. Nah, itulah pentingnya untuk melakukan perdagangan bilateral maupun multilateral yang akan mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi. Kalau kalian ingat, faktor produksi itu kan ada capital, ada labor. Di sini tidak harus orang merekrut pekerja yang harus memproduksi semua barang, tidak harus perusahaan itu harus mempersiapkan capital ataupun mesin yang memang untuk memproduksi barang tersebut, tapi cukup hanya melakukan dengan perdagangan antar negara. Nah, namun perlu diperhatikan juga ketika suatu negara menjalankan perdagangan itu juga ada batasannya. Jangan sampai adanya kebebasan yang terlalu berlebihan atau perdagangan bebas yang tanpa adanya restriksi atau pembatasan. Karena competitiveness index ya, atau indeks competitiveness, indeks daya saing di setiap negara itu beda-beda. Kita ketahui indeks competitiveness kita itu jauh sekali dibandingkan dengan Cina yang memiliki inovasi, kemudian daya saingnya juga lebih tinggi. Ketika si Cina mensupport semua barang produksinya atau mensuplai barang produksinya untuk dimasukkan semuanya ke Indonesia, yang menjadi masalah di sini adalah dari Indonesianya sendiri. Akan terjadi kerugian dari sisi internal. Contohnya pihak yang dirugikan siapa? Itu kan pelaku UMKM, kemudian perusahaan-perusahaan kecil akan cepat mati karena dia kalah bersaing dengan produk-produk Cina yang barangnya mungkin kualitasnya lebih bagus, tapi harganya lebih murah. Itu kan justru merugikan kalau tidak ada pembatasan maupun policy yang diterapkan oleh pemerintah kita sendiri. Itulah pentingnya adanya penerapan policy-policy bahwa free trade itu ada batasannya. Tidak semuanya harus disupport import juga. Ada batasan mana barang yang harus diproduksi dalam negeri, mana barang yang bisa disuplai dari luar negeri. Yang kedua yaitu mempertinggi efisiensi memproduksi, ini sama dengan poin 1. Yang ketiga, mendorong perkembangan teknologi. Nah, ini pentingnya adanya knowledge ataupun teknologi spillover, sebaran teknologi maupun sebaran pengetahuan dari negara yang maju ke negara yang menengah maupun tertinggal. Kalau suatu negara itu cukup tertutup, itu susah sekali. Perkembangan teknologi ini kan cepat ya, masif sekali dari energi industri poin dari mungkin 1.0, 2.0, ini udah 4.0, bahkan menuju ke 5.0, 5.0. Itu perkembangan revolusi industri itu cepat sekali. Nah, ketika negara itu nggak bisa mengimbangi ataupun dari sisi pengetahuan maupun teknologi itu masih sangat tertinggal. Nah, di sini pentingnya adanya kerjasama perdagangan, kerjasama dari sisi selain perdagangan juga pendidikan ya. Di sini adanya istilahnya transfer mahasiswa yang tidak hanya mahasiswa juga, tapi juga kaum expertnya yang belajar ke luar negeri maupun sebaliknya. Nah, ini penting adanya transfer mahasiswa, transfer knowledge, dan juga transfer teknologi yang akan mempercepat perkembangan ekonomi di suatu negara. Satu lagi apa ya? Saya lupa. Jadi perkembangan teknologi ini sesuai dengan kalau kalian membaca di dalam teori faktor produksi itu kan ada, kalau yang kemarin kita terangkan bahwa faktor produksi hanya ada komponen capital and labor saja, tapi di sini nanti dalam perkembangannya kalau kalian nanti mempelajari economic development atau ekonomi pembangunan, teori ekonomi pembangunan nanti diterangkan oleh si Solo bahwa teknologi ini juga penting, dia sebagai faktor eksogen atau variabel eksogen yang akan mendorong ekonomi tumbuh jauh lebih cepat.
Mekanisme pasar ini pada umumnya adalah sistem yang cukup efisien di dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi dan mengembangkan perekonomian, tetapi dalam keadaan tertentu ia menimbulkan beberapa akibat buruk, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk memperbaikinya. Nah, ini seperti tadi ya, misalkan terlalu kebablasan perdagangan yang terlalu bebas sehingga kadang merugikan dari pihak internal tanpa disadari oleh pemerintah. Pemerintah perlu terjun langsung, pemerintah perlu campur tangan untuk mengendalikan maupun untuk melindungi perusahaan-perusahaan dalam negerinya supaya tidak tergerus dari gempuran produk-produk impor. Nah, di sini kalau di Indonesia sendiri itu kan menggunakan mekanisme sistem pasar yang campuran tadi. Pemerintah melakukan pembebasan kepada perusahaan-perusahaan untuk melakukan perdagangan maupun kerjasama dengan perusahaan asing, namun juga ada batasannya, ada restriksinya. Nah, ketika itu pemerintah juga perlu memberikan kebijakan maupun turut serta dalam menetapkan aturan-aturan untuk menerapkan perdagangan bilateral maupun multilateral. Lalu, apa aja kebaikan di dalam mekanisme pasar? Yang pertama yaitu pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat. Dengan adanya mekanisme pasar ini tidak ada asymmetric information, tidak ada informasi yang asimetris. Jadi antara pembeli dan penjual itu sama-sama ngerti, harganya itu tahu. Misalkan Halif beli 1 kilogram apel, katakanlah 1 kilogram di pasar A, itu seharga 50.000. Nah, otomatis karena apel itu masuk komoditas pasar, mekanisme sistem pasar, ketika Afif beli 50 kg, oh ini berarti patokannya sekarang harga apel itu 1 kilogramnya 50.000. Nanti kalau si Afif pergi ke pasar B, itu juga patokannya segitu. Tapi ketika di pasar B ternyata si pedagang itu justru menawarkan harga 60.000. Nah, di situ Afif bisa menawarnya. Enggak, ini karena harga di pasar A segini kok Ibu menjual jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasaran. Nah, itu adanya keterbukaan informasi sehingga antara pembeli dan penjual sama-sama tahu harga pasarannya. Sehingga si penjual juga tidak bisa curang melakukan kenaikan harga yang cukup masif seperti itu. Paling ambil untung berapa sih? 51.000, 1.000, 2.000 seperti itu. Nah, ketika si pedagang atau si penjual itu menjual dengan harga yang cukup tinggi, katakanlah tadi 60.000, justru dia mengalami kerugian. Karena apa? Apel itu kan komoditas pasar persaingan sempurna atau komoditas yang tadi ya mekanisme pasar. Dia sebagai komoditas yang sangat diketahui harganya oleh pembeli. Dia akan mengalami kerugian karena si pembeli tidak ada yang mau beli di si pedagang tadi yang menjual harganya jauh lebih tinggi. Nah, itu kebaikan di dalam mekanisme pasar yang pertama. Lalu yang kedua, pasar ini juga memberi perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha. Dengan adanya kebebasan tadi, si pengusaha, si inovator itu semakin bebas dia menuangkan ide-idenya, karena untuk menjalin atau menjaring konsumen itu cukup mudah, tidak ada restriksi yang begitu ketat dari pemerintah, sehingga para inovator-inovator itu semakin kreatif dia untuk menjual produk-produknya yang cukup dia yakin untuk menjaring konsumen. Lalu yang ketiga adalah pasar memberikan perangsang untuk memperoleh keahlian modern. Ini juga tadi karena adanya teknologi spillover, ada difusi atau transfer teknologi, transfer knowledge, ini memberikan para inovator memiliki keahlian di bidang yang lebih modern. Yang keempat yaitu pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi yang secara efisien tadi. Terakhir yaitu pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian. Ini adalah kebaikan dari mekanisme pasar. Nah, kelemahannya apa? Di samping kebaikan, ada juga kelemahan dari mekanisme pasar. Yang pertama yaitu kebebasan yang tidak terbatas atau menindas golongan-golongan tertentu. Karena mungkin ini kebebasan yang tanpa pembatasan,
ada sekelompok pengusaha yang memiliki modal cukup tinggi, sementara dia harus bersaing. Ada kelompok modal yang memiliki modal yang lebih rendah, lebih kecil, dia harus bersaing untuk mencari konsumen dengan bersaing dengan perusahaan yang memiliki capital yang atau investasi, nilai investasi yang lebih tinggi. Nah, itu terkadang ketika si pengusaha kecil ini tidak mampu melakukan inovasi yang lebih baik karena ada keterbatasan modal tersebut, sehingga golongan-golongan yang bermodal kecil itu lama-kelamaan juga akan mati dengan perusahaan dengan nilai kapital yang lebih tinggi. Oleh karena itu kan perlu adanya bantuan, subsidi dari pemerintah kepada mungkin UMKM dengan modal kecil untuk dapat terus sustainable dengan cara apa? Memberikan kredit, kur, dan semacamnya. Yang kedua yaitu kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya. Dengan mekanisme pasar ini pemerintah tidak terjun langsung, dia lepas dari pemerintah, sehingga harga di pasaran, produk harga di pasaran itu cukup bergejolak. Misalkan harga cabai itu nggak diatur pemerintah, itu akan naik ketika misalkan di musim panen harganya akan anjlok banget, ketika nggak panen justru harganya akan meningkat gila-gilaan. Nah itu kan adanya permainan harga, ada biasanya pengepul dan sebagainya ketika pemerintah itu nggak ikut join membantu si petani ataupun mensupport si petani cabai itu supaya harga cabai itu tidak merugikan konsumen maupun produsen. Diharapkan ketika panen itu kan harganya standar lah, nggak turun banget itu supaya mensupport si produsen. Nah ketika musim kemarau yang mana cabai itu harganya naik, juga pemerintah juga bisa mensupport dengan cara melindungi konsumen untuk menetapkan harga yang wajar, tidak terlalu tinggi. Nah itu pentingnya ketika ada pemerintah masuk di situ. Namun di dalam mekanisme pasar bebas ini nggak ada turut serta campur tangan pemerintah di dalamnya. Ketiga yaitu sistem pasar dapat menimbulkan monopoli. Nah tadi karena adanya poin pertama, karena adanya si kaum kapitalis, orang-orang yang mempunyai modal lebih besar, ini biasanya bisa menimbulkan monopoli yang mana dia bisa mengambil semua sumber daya yang ada di pasaran untuk memproduksi karena dia memiliki modal yang cukup besar. Ini yang dikhawatirkan, sehingga ketika adanya monopoli itu kan diatur oleh satu perusahaan aja harganya. Masyarakat itu akan bergantung dengan produk tersebut, dibuat bergantung dengan produk tersebut, dan harga yang cukup tinggi. Keempat, mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien. Yang terakhir, kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Ada yang tahu apa itu istilah eksternalitas? Definisi dari eksternalitas? Ada yang tahu nggak? Saya kurang tahu, Mas. Ayo, ada yang tahu nggak apa itu eksternalitas? Definisi dari eksternalitas. Mungkin. Mbak, ada yang tahu? Saya kurang tahu, Mas. Coba cari dulu. Mungkin manfaat tidak langsung yang diberikan suatu pihak, Miss. Ya, siapa ini? Silahkan di-on-kan kameranya Mbak Novita. Jawab, siapa? Novita. Iya, Miss. Gimana? Eksternalitas itu apa? Manfaat yang tidak langsung yang diberikan oleh suatu pihak dalam perekonomian gitu. Manfaat yang tidak langsung. Betul, yang diakibatkan oleh karena ada apa? Aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi. Oke, good. Ada yang bisa kasih pemahaman lain? Apa sih maksudnya manfaat yang bisa diperoleh secara tidak langsung karena adanya aktivitas sebuah ekonomi?
Jenisnya ada apa aja? Eksternalitas itu apa aja? Contoh eksternalitas. Ada yang tahu? Mungkin Contoh seperti teknologi ya, Miss. teknologi gimana? Karena ilustrasinya seperti apa? Narasinya. Ayo, ada yang bisa tahu nggak? Apa itu contoh dari eksternalitas atau kasih definisi lain selain yang diberikan Novita tadi? Saya kasih waktu 2 menit ya. Kalian rehat bentar. Izin menjawab boleh, Mas? Oke, siapa? Izin menjawab. Mungkin Oke, Afif, silakan. um, mungkin saya habis dari Google begini, maksudnya berdasarkan yang ada di Google itu tentunya itu ketika kita membangun sebuah perusahaan atau pabrik di dekat pemukiman. Nah, pabrik tersebut hanya mengeluarkan biaya yang berkaitan dengan perusahaan tersebut, sedangkan masyarakat yang di sedangkan pemilik pabrik itu tidak mengeluarkan biaya I think akan biaya pabrik itu perusahaan hanya membayar biaya-biaya yang terkait dengan perusahaan. Nah, karena pabrik tersebut dekat dengan pemukiman, maka penduduk juga akan terkena dampak dari pembangunan pabrik tersebut. Contohnya adalah mungkin seperti polusi, pencemaran udara, pencemaran air dan lain sebagainya yang dihasilkan oleh kegiatan pabrik tersebut. Tetapi uh, tapi pemilik dari pabrik tersebut tidak mengurusi dampak-dampak yang diterima oleh siapa oleh penduduk yang ada di sekitar situ. Dan karena pemilik pabrik menganggap bahwa penduduk yang ada di sekitar itu tidak berkaitan dengan perusahaan seperti itu, Miss. Oke, itu contoh dari eksternalitas positif atau negatif? Negatif sepertinya, Miss, karena memberikan dampak yang negatif. Oke, good. Betul. Contoh dari Afif itu salah satunya. Ada yang bisa kasih contoh lain? Eksternalitas positif coba. Oke, silakan Ali. Tapi saya negatif juga, Miss. Oke, nggak apa-apa, silakan. Jadi misalnya ini salah satu jenisnya kan ada dampaknya dari produsen ke produsen yang lain gitu, Miss. Jadi misalnya ada nelayan yang menggunakan bom ikan gitu untuk menangkap ikan-ikan di laut. Jadi sehingga mengganggu ekosistem di lautnya itu sehingga mengurangi jumlah ikan di dalam lautnya gitu, Miss. Jadi mengurangi jumlah ikannya gitu, Miss. Dan menggunakan apa? Alat-alat ini? Iya, alat-alat yang mengganggu ekosistem laut. Ya, kayak pukat atau bom ini ya, Iya, bom begitu. air gitu. Iya. Oke, good. Ada lagi yang bisa kasih contoh? Eksternalitas positif mungkin. Ada nggak eksternalitas positif? Miss izin
Oke, siapa ini? Dengan siapa? Reza. Reza. Iya, Oke, silakan. Coba deketin dengan mikrofonnya aja, nggak kedengeran. Oh iya, Miss. Bentar. Mungkin contoh dari eksternalitas positif itu adalah pendidikan. Gimana? Dengan adanya pendidikan yang diwajibkan oleh masyarakat Indonesia, 12 tahun pendidikan itu memberikan banyak manfaat positif seperti apa ya, peningkatan sumber daya manusianya. Oleh karena itu, dengan peningkatan sumber daya manusia ini mungkin dapat mengurangi pengangguran yang terjadi di Indonesia. Begitu, Miss. Oke, melalui ini ya, berarti kebijakan pemerintah dengan adanya wajib belajar bukan 9 tahun lagi ya, sekarang udah 12 tahun. Betul seperti itu ya. Sehingga banyak masyarakat yang juga diuntungkan dengan adanya bantuan pendidikan, subsidi, BOS, kalau dulu ya, bantuan pendidikan BOS, kalau sekarang nggak tahu bantuannya seperti apa. Itu kan mensupport biaya dari sisi finansial si siswa tersebut. Ada lagi yang bisa kasih contoh eksternalitas positif dalam hal ekonomik, bidang ekonomik? Saya mau mencoba, Miss. Oke, silakan. Dengan siapa? Dengan Anjani. Oke, silakan Mbak Anjani. Contohnya di daerah saya itu kan ada pabrik pembuat kerupuk gitu. Nah, yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar pabrik tersebut, dia bisa membeli kerupuk di sana lebih murah daripada masyarakat yang lain yang jauh dari pabrik itu, Miss. Apakah itu termasuk dalam eksternalitas positif? Keuntungan ini ya, keuntungan karena lokasinya dekat dengan pusat produksi seperti itu ya. Bisa jadi, bolehlah. Coba kita kasih, boleh, bisa. Yang ini dampaknya yang misalkan nih, ada sebuah pembangunan pabrik, tapi ada dampak positif. Tadi kan yang disebutkan dampak negatifnya terus karena ada polusi dan lain-lain. Ada nggak kira-kira dampak positifnya dengan suatu pembangunan pabrik di kawasan dekat, misalkan dekat di area pinggiran kota itu, eksternalitasnya ada nggak yang positif? Apa negatif semua? Tadi Ada contoh sepertinya. Mbak dari sisi harga ya. Harga si konsumen yang dekat rumah, dia memiliki keuntungan, memiliki harga lebih murah. Ada lagi yang bisa kasih kira-kira apa sih eksternalitas positif selain dari sisi harga itu tadi ya? Ada sepertinya. Oke, dengan siapa? Susanti. Susanti. Oke, silahkan Mbak Susanti. Jika ada perusahaan yang membangun di pinggiran itu, sepertinya Aku kok eksternalisasi. nggak bisa lihat wajah kamu sih? Kelihatan kerudungnya doang. Coba turunin ke kameranya. Ini udah, Miss. Belum, kelihatan ini dahi kamu doang. Turunin kameranya. Masih cukup tinggi. Belum. Baru sampai hidung itu. Pakai apa? Laptop? Apakah handphone? Laptop, Miss. Ya, ditekuk sedikit. Ya. Udah? Ya. Belum. Ya udahlah, sebisanya. Udah, sudah. Oh, gini. Oke, silahkan Mbak Susanti. Mungkin apa ya? Membuka lapangan pekerjaan, Miss. Gimana itu ceritanya? Ya kan, misalkan ada perusahaan kerupuk yang berdiri di pinggiran gitu. Itu bisa jadi membuka lowongan pekerjaan bagi kita.
putus sinyalnya ini dari saya apa dari Mbak Susanti? Miss. Kalau Oke. saya Oke, saya udah nangkep sih tadi sekilas, berarti dengan ini ya, pembukaan perusahaan dekat dengan pemukiman atau dekat dengan wilayah kalian akan membuka lapangan pekerjaan seperti itu ya Susanti ya, khusus warga yang rumahnya dekat dari situ. iya Miss, benar. Nah, boleh, bisa. Ada lagi yang mau kasih contoh? Saya mau coba, Miss. Oke, silahkan. Dengan siapa? Nawang. Oke, silahkan Mbak Nawang. Mungkin ini, Miss, ketika ada suatu daerah pembangunan tempat wisata di suatu daerah, itu kan membuka peluang usaha bagi warga sekitar. Contohnya apa? Usaha apa itu? Peluang usaha apa itu, Nawang? Kayak misalkan di sini kan ada dibuka kayak pantai-pantai gitu, terus warganya bisa jualan mendoan, es teh dan sebagainya gitu. Kalau sebelum dibuka adanya jalur ke pantai itu, si masyarakatnya kerjanya apa, Nawang? Udah bekerja penjual itu atau belum? Pertanian. Rata-rata pertanian di sini, Miss. Pertanian. Oke, good. Jadi bisa ada tambahan ya, ada support income tambahan dengan adanya pembukaan jalur ke arah ini ya, pantai atau jalur area wisata atau apa, sehingga warga di sekitar bisa memanfaatkannya untuk membuka peluang usaha. Contohnya tadi menjual gorengan, makanan, resto, dan sebagainya. Ada lagi? Terakhir. Bisa eksternalitas positif, bisa negatif nih. Bisa kasih contoh nggak? Di lingkungan kalian, yang dekat-dekat kalian. Izin menjawab, Miss. Oke, silakan Rido. Mungkin untuk eksternalitas positif, kayak umpamanya pemerintah daerah itu mau membangun, kalau di daerah saya kan pantai, Miss, itu mau membangun pelabuhan ikan gitu. Apa? Jadi Membangun apa? pelabuhan ikan. Pelabuhan ikan. Ya. Terus jadi kan karena mau rencana ada pelabuhan ikan itu, jadi masyarakat yang punya tanahnya itu menaikkan harga tanah gitu, Miss. Oh itu. Jadi harga tanahnya ini yang melonjak ya? Ya, terus kan pemerintahnya kan itu tetap mau tidak mau harus membeli kan, Miss. Ya, kayak gitu mungkin. Kalau istilah Jawanya daki ya itu. Dia udah mendengar isu bahwa adanya pengembangan ataupun pengelolaan pembentukan tempat pengelola ikan TPI ya di daerah tersebut, sehingga harga tanah di situ melambung. Iya. Nah, itu memberikan efek positif bagi warga dengan memberikan ganti untung ya, bukan ganti rugi atas pembelian lahan yang akan digunakan oleh TPI. Rido asli mana? Asli Blitar, Mas. Oh, Blitar, Jawa Timur. Pantainya bagus-bagus ya? Iya. Oke, Rido. Makasih. Ada lagi? Menjawab, Miss. Oke, dengan siapa? Enggar, Miss. Oke, Enggar. Silakan, Enggar. Kalau di daerah saya itu pembukaan pabriknya menghasilkan eksternalitas positif, Miss, berupa jadi kan pabrik apa? Di desa-desa saya itu akses jalannya masih rata-rata jelek gitu, Miss, masih batu-batuan. Jadi ketika banyak perusahaan atau pabrik gitu yang ngebangun di situ, mereka kan butuh akses gitu buat kayak misalkan terangkut produknya gitu. Hasil mereka kayak bareng-bareng gitu, Miss, ngebenerin jalannya biar akses buat mereka sendirinya lebih bagus gitu. Jadi secara nggak langsung bangunan jalan itu dari support perusahaannya sendiri atau dari dana desa? Dari perusahaan sendiri, Miss. Mereka bangun jalur khusus gitu. Iya, soalnya kalau dari nunggu desa kayak nggak pernah ada titik terang gitu, Miss. Jadi secara nggak langsung ngebenerin jalan juga gitu, Miss. Eksternalitas positifnya. Perusahaan apa Enggar di daerah Enggar itu? Contohnya? Kebanyakannya kayak produksi ciki makanan ringan gitu, Miss. Makanan kayak ringan. Ada beberapa gitu banyak. Iya. Di daerah mana, Enggar?
Daerah Di daerah mana? Lampung Selatan, Miss. Lampung, Iya. daerah asli Lampung. Iya, Jauh Miss. ya. Masih di sana berarti? Iya, Miss. Masih di Lampung ya? Masih. Oke. Ada lagi terakhir? Oke, kita cukupkan ya di sini. Tadi kalian sudah memberikan contoh maupun penjelasan definisi dari eksternalitas dan juga contoh ya, contohnya ada eksternalitas positif dan negatif. Di sini bisa saya redefinisi ulang bahwa eksternalitas itu adalah suatu manfaat, bisa manfaat positif maupun negatif yang disebabkan oleh suatu adanya aktivitas, suatu kegiatan aktivitas ekonomi, aktivitas lainnya. Contohnya apa? Eksternalitas ada dua tadi disebutkan oleh kalian, ada eksternalitas positif maupun negatif. Kalau yang positif tadi misalkan di daerah Enggar, karena ada pembangunan sebuah perusahaan yang mana dia membutuhkan nih akses infrastruktur yang baik, jalan yang baik supaya mempermudah proses distribusi barang yang dia hasilkan kepada langsung ke pasaran, ke konsumen. Sehingga si perusahaan itu memberikan pembangunan atau istilahnya CSR ya, Corporate Social Responsibility pada daerah itu untuk membangun jalan di sekitar. Nah, kalau yang negatif, eksternalitas negatif ini tentu saja yang merugikan baik kepada masyarakat maupun para pemerintah setempat. Misalkan tadi polusi. Ketika perusahaan ataupun pengusaha tekstil, batik contohnya, itu kan dia harus membuang limbahnya, limbah cair itu biasanya yang di Pekalongan itu yang isu kemarin masuk di berita, sungainya yang warna-warni, ketika terjadi banjir itu ada yang airnya warnanya merah, biru, kuning, dan sebagainya, itu kan dampak yang ditimbulkan oleh si pengusaha pengrajin batik itu yang membuang limbah secara assal di sungai, yang mana itu akan mematikan habitat ekosistem yang ada di sungai, dan itu cukup berbahaya ketika banyak masyarakat misalkan menggunakan sistem sumur yang bor itu, dan dia kan menggunakan air resapan yang ada di sekitar itu. Takutnya airnya itu terpapar dengan limbah bahan tekstil tersebut yang tidak bisa diterima oleh tubuh ya, tidak bisa dikonsumsi. Nah, itu salah satu contoh eksternalitas negatif. Nah, kalian sudah cukup baik dalam memberikan contoh-contoh apa aja eksternalitas positif maupun negatif. Nah, dalam mekanisme pasar ini juga bisa kelemahannya yaitu si kegiatan konsumen dan produsen bisa jadi menimbulkan eksternalitas yang merugikan karena saking kebablasannya, saking bebasnya, nggak ada restriksi, nggak ada pemerintah masuk di situ. Nah, bisa jadi menimbulkan eksternalitas negatif yang tadi misalkan para pengusaha yang memiliki kapital yang besar, dia akan meraih keuntungan sebesar-besarnya, tapi para pengusaha kecil akan semakin tertindas dengan adanya sumber daya yang terbatas yang dia peroleh, dengan adanya keterbatasan modal yang dia peroleh seperti itu. Kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah ini kita definisikan kegagalan pasar adalah ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dalam kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini sistemnya gagal ketika harganya bergejolak, tidak ada turut campur pemerintah di situ, sehingga inflasi juga berdampak meningkat. Nah, itu nanti akan menggerus daya beli masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi pun juga tidak akan bisa meningkat, justru akan mengalami penurunan seperti itu. Tujuan dari campur tangan pemerintah yang pertama itu menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap wujud dan penindasan dapat dihindarkan. Yang kedua, menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil. Yang ketiga, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar yang dapat memengaruhi pasar tadi agar mereka tidak menjalankan praktek monopoli yang merugikan. Keempat, menyediakan barang bersama seperti jalan raya, kemudian polisi dan tentara yang penggunaannya dilakukan secara kolektif oleh masyarakat untuk mempertinggi kesejahteraan sosial masyarakat. Yang kelima, mengawasi agar eksternalitas yang khususnya negatif tadi
kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dihindari atau dikurangi masalahnya. Nah, ini tujuan pentingnya adanya masyarakat turun, pentingnya campur tangan pemerintah di sini di dalam mekanisme pasar. Bentuk campur tangan pemerintah itu apa aja? Bisa berupa policy atau membuat peraturan tadi. Misalkan pemerintah menetapkan harga HPP, harga dasar terendah, misalkan harga dasar terendah untuk produk beras ataupun gula atau barang konsumsi lainnya, dan harga eceran terendah maupun harga eceran tertinggi itu ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. Dalam hal ini pemerintah bisa melakukan pemberian subsidi silang, memberikan kemudahan dalam pemberian kredit dengan cara menurunkan suku bunganya. Nah, ini kan kombinasi antara kebijakan fiskal dan moneter di situ. Yang terakhir yaitu melakukan kebijakan ekonomi secara langsung. Nah, itu bentuk-bentuk campur tangan pemerintah di dalam sistem ekonomi suatu negara. Selesai. Sebentar, ini di mana ya?